Ya anak-anak, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi ataupun judul materi yang akan kita bahas untuk di pertemuan kali ini kan. Nah baik, judul pembahasan yang akan kita bahas adalah administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya ke kalian, apakah kalian mengerti ataupun kalian bisa menjelaskan ke Ibu sedikit mengenai pengertian dari evaluasi pendidikan ini? Oke baik, langsung saja ya biar Ibu jelaskan apa-apa aja pengertiannya, terus juga apa aja yang termasuk dalam prinsip ataupun evaluasi dalam penilaian pembelajaran ini. Oke, bagi kalian yang mungkin merasa penting untuk dicatat, kalian boleh mencatatnya. Jika kalian bisa mengingatnya di memori kepala, kalian boleh mengingatnya saja. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian evaluasi dalam pendidikan. Secara harfiah, kata evaluasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu education dan dari bahasa Arab yaitu adgedir, sedangkan dari bahasa Indonesia sendiri adalah penilaian. Nah, lantas evaluasi ataupun penilaian adalah penilaian dalam suatu berbagai kegiatan ataupun yang istilahnya kayak apa? Kita itu melihat gimana yang berkaitan dengan kegiatan suatu pendidikan yang kita adakan dalam sebuah sekolah. Contoh, kita mengadakan seminar tentang bagaimana cara memotivasi belajar siswa itu agar lebih untuk maju gitu kan. Makanya butuh sebuah evaluasi ataupun penilaian. Oke, kita lanjut. Di administrasi evaluasi ini juga termasuk ada prinsip evaluasi dalam pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan itu prinsipnya ada dua. Yang pertama itu ada evaluasi yang bertujuan membantu pemerintah untuk meningkatkan pembelajaran bagi kemasyarakatan. Jadi dalam prinsip ini pemerintah juga ikut turun serta ataupun berkaitan dengan prinsip evaluasi pendidikan. Nah, yang kedua itu ada evaluasi ataupun penilaian yang memerlukan data yang akurat serta tepat ataupun perlu juga untuk pengalaman metode dalam penggalian informasi. Nah baik, kita lanjut fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan itu ada tiga. Yang pertama, fungsi pengendalian proses dan mutu pendidikan. Yang kedua itu ada fungsi akuntabilitas publik. Apa Bu fungsi akuntabilitas publik itu? Nah baik, Ibu akan menjelaskannya secara sedikit. Fungsi akuntabilitas publik itu merupakan fungsi untuk menyediakan kontrosi atau demokrasi ataupun bisa disebut dengan peran demokrasi. Nah, di salah satu fungsi lain akuntabilitas publik ini adalah untuk mencegah korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, fungsi akuntabilitas publik itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama tadi untuk peran demokrasi dan yang kedua itu adalah untuk mencegah korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang fungsi ketiga itu ada fungsi regulasi administratif tentang sekolah. Jadi administrasi tentang sekolah ini merupakan kayak struktur-struktur dalam sekolah, sama kayak di prinsip. Karena kan ketika memegang administrasi ini memang kita harus memiliki data-data yang akurat seperti kayak berapa anak siswa yang berapa pindah sekolah, berapa yang keluar, berapa yang masuk gitu. Nah, jadi itu semuanya perlu agar tidak terjadi kesalahan nanti gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan evaluasi dalam pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan itu cuma satu ya anak-anak, yaitu untuk melihat serta mengetahui bagaimana proses yang terjadi dalam sebuah pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada penilaian dalam pendidikan. Penilaian dalam pendidikan merupakan berbagai cara dalam penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi serta tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau bisa juga disebut dengan ketercapaian kompetensi dasar oleh peserta didik tersebut. Nah, jadi dari administrasi evaluasi penilaian ini anak-anak, itu tuh ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian evaluasi pendidikan, yang kedua itu ada prinsip evaluasi pendidikan, yang ketiga itu ada fungsi, sedangkan yang keempat itu ada tujuan evaluasi pendidikan, serta yang terakhir itu ada penilaian dalam pendidikan. Nah baik, mungkin itu yang
dapat Ibu sampaikan. Karena berhubung juga waktu udah mau habis, mungkin di lain kesempatan, misalnya minggu pertemuan selanjutnya, jika Ibu tidak ada halangan, Ibu akan menjelaskannya kembali kepada kalian semua. Baik, sekali lagi Ibu terima kasih atas kerjasamanya, dan juga terima kasih sudah menghargai Ibu dan mendengarkan Ibu di sini untuk menjelaskan materi. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.